Hello everyone, I'm Lavaranu from 12 Science 5. Here I want to share with you guys about procedure text. Yes, procedure text, yeah, text prosedur. Apa sih sebenarnya teks prosedur ini dalam bahasa Inggris? So, the definition about procedure text is a text is a piece of text that gives us instruction for doing something. Ya, jadi ini teks nyuruh kita buat melakukan sesuatu. Tapi sesuatunya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba sesuatu aja, tapi ada maknanya gitu ya. Ada pengertian kedua, yaitu the text that's designed to describe how something is achieved through a sequence of action or step. Ya, jadi ini teks ya, si prosedur teks ini itu didesain atau dibuat untuk mendeskripsikan sesuatu, bagaimana sesuatu diraih melalui beberapa tahapan, beberapa langkah. Jadi itu pengertiannya. Ya, simpel aja sih sebenarnya. Intinya tuh ya sebuah teks yang ada instruksi di dalamnya yang kita bisa ikuti untuk mencapai tujuan tertentu. So, there's a characteristic of a procedure text. So, the first one is usually use simple present tense. Yes, of course. Ya, kalau misalnya procedure text pakai simple past kayaknya aneh. Jadi pakai simple present tense. Second is use imperative form. Yes, imperative form, atau dalam bahasa Indonesianya disebut bentuk imperatif atau kalimat perintah. Contohnya itu kayak masak air selama 2 menit sampai mendidih. You boil the water for 2 minutes until mendidih. Yeah. And the third, use action verbs. Yeah, action verb or in Indonesia is kata kerja aksi. Yang mana kata kerja aksi ini bisa disebut juga statives. Dynamic words. Jadi kata kerja yang bisa dilihat kegiatannya. For example, like making or make, yaitu membuat, take, mengambil, boil, merebus, cook, memasak, sing, menyanyi, dance, and anything that you can see the action gitu. Jadi itu namanya active verbs gitu. Jadi ada active verb, ada non-active. Non-active verb, stative words gitu. Stative verbs yang kegiatannya itu nggak bisa dilihat gitu. Kalau kegiatannya nggak bisa dilihat itu, ya contohnya kayak mencintai, menyukai, bermimpi, itu kan kegiatannya nggak bisa dilihat dan itu tidak digunakan dalam procedure text. So, next is use temporal conjunction. Ya, sebenarnya di semua teks itu pasti ada konjungsinya, conjunction. Conjunction ini adalah sebuah kata untuk menyambungkan dua kalimat. Ya, tapi di sini dia menggunakan konjungsi temporal atau temporal conjunction. Jadi konjungsi temporal atau temporal conjunction itu fungsinya kayak untuk menyatakan urutan waktu gitu. Ya contohnya itu kayak first, then next, after that, last. Nah, itu yang paling sering digunakan dalam procedure text. Dan yang terakhir dari characteristics of procedure text is adverbs. Yes, kata keterangan. Tapi kata keterangan di sini itu dibagi lagi jadi 2. Jadi yang pertama itu kata keterangan yang berisi rincian waktu, tempat, atau cara yang akurat. Ya sering banget gitu kan, kayak di prosedur teks kita nemu kayak cook the meat for 5 minutes, like that gitu. Ya masak dagingnya selama 5 menit, kemudian dibolak-balik. Nah, seperti itu yang namanya kata keterangan untuk rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Terus ada juga tahapan urutan,
adverbs untuk tahapan urutan. Contohnya itu kayak the first, the second, the third, and the last, ya, semacam itu. Tapi kayaknya kalau misalkan udah pakai konjungsi temporal jarang sih pakai tahapan urutan lagi, pakai adverbs tahapan urutan. So next is purpose of the text. Ya, semua teks punya tujuannya masing-masing, nggak mungkin semua teks itu tujuannya sama gitu. So buat procedure text, the purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Ya, aku akan terjemahin di sini. Jadi fungsi atau tujuan dari prosedur teks itu untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu dilakukan melalui beberapa cara yang juga bisa dilakukan oleh pembaca untuk meraih tujuannya. Oke, mungkin ini kelihatan atau terdengar sangat rumit, terdengar sangat ribet. Ya, jadi intinya kalau misalkan aku bikin sebuah teks tentang cara melakukan sesuatu, tujuan aku untuk bikin teks itu adalah agar kamu juga bisa melakukan seperti yang aku lakukan dengan cara-cara yang aku lakukan. Ya, kayak gitulah intinya. Sebenarnya bisa aja sih purpose dari procedure text ini tuh kayak to tell the readers about making something, about to do something, but ya itu terlalu gampang. Itu tujuan untuk anak SMP. Aku udah SMA. Okay, next. So procedure text, there's a type ya. There's a type of procedure text. Dan di sini aku menemukan ada sekitar 3 tipe atau 3 jenis dari procedure text. So the first one is how to something work. Ya, jadi di prosedur teks yang pertama ini kayak menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau berjalan. Ini biasanya tuh paling sering ditemukan di buku manual atau buku panduan ketika kamu beli barang. Kayak contohnya kamu habis beli handphone, terus ada di belakangnya atau ada di dalamnya itu bungkusan satu kecil gitu, gimana cara mengoperasikan handphonenya. Nah, itu adalah salah satu dari procedure text. Atau kamu beli Indomie, kamu nggak tahu cara masaknya, kamu tinggal lihat belakangnya, oh di situ ada caranya. Nah, itu yang disebut dengan itu adalah salah satu dari procedure text. Tipe procedure text itu how to do something ya. Contohnya itu ada how to use computer, how to use menstrual cup, how to use anything you want. Kamu bisa melakukan apa aja kalau ada cara-caranya. Yang kedua, how to do activity. Nah, ini paling gampang sih. Jadi cara untuk melakukan sebuah aktivitas gitu ya. Kayak how to make a noodle, kayak gimana caranya bikin mie, how to play Mobile Legend or League of Legend, how to dance, how to make an email, yeah, like that. Anything you want to do. Ya, kamu mau melakukan apa, kamu nggak tahu caranya gimana, kamu bisa cari tutorialnya, ada banyak. Terus yang terakhir untuk jenis-jenis dari procedure text itu ada relate to human habit. Jadi procedure text yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contohnya itu ada how to succeed ya, bagaimana cara menjadi orang sukses gitu ya, how to live happily, dan how to not to be insecure. Itu aku nambah sendiri aja sih, how to not to be insecure. Yeah. Okay, so selanjutnya ada generic structure of procedure text. Ini gampang sih sebenarnya karena di bahasa Indonesia juga ada, tapi di bahasa Inggris aku akan jelasin lagi. So the first one is goal. Yeah, di procedure text. In procedure text, there's a goal. Goal ini tuh dalam bahasa Indonesia artinya tujuan. Jadi tujuan kita membuat teks prosedur itu untuk apa? Misalnya, aku bikin teks prosedur gimana cara membuat gimana cara membuat akun
game. Nah, di situ bertujuan aku bikin itu adalah agar kalian bisa membuat akun game yang aman, anti hack dan lain-lain. Oke. So, the second is materials. Materials ini isinya itu adalah daftar materi atau bahan-bahan yang kamu butuhkan untuk melakukan kegiatan yang akan kamu lakukan. Misalnya kayak tadi aku mau bikin teks untuk cara membuat akun game. Terus ya aku nyediain bahan-bahannya, ya pastinya ada perangkat untuk aku bikin akun gamenya kayak handphone or laptop. Terus pastinya aku butuh internet, dan pastinya aku butuh download gamenya dulu, atau kalau enggak ya aku nggak akan bisa bikin akun gamenya. Yang ketiga ada steps. Jadi ada langkah-langkah atau instruksi untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, di sini step langkah-langkah itu ya paling gampang lah ya, kamu kayak nulisin aja langkah pertamanya kamu harus apa, langkah keduanya kamu harus apa gitu. Kayak aku tadi mau bikin akun untuk game, berarti langkah pertama aku harus login ke gamenya. Langkah kedua aku harus mengikuti instruksi yang ada, menekan sebuah tombol atau apalah itu di sana dan ikuti langkah-langkahnya. So, yang terakhir dari structure of procedure text is the result. Hasilnya. Jadi ketika sudah ada tujuan, sudah ada bahan-bahan, terus ada langkah-langkah, jangan lupa hasilnya gitu. Pembaca juga pastinya butuh tahu hasilnya gimana dari apa yang kamu lakukan, itu berhasil atau enggak. Karena kalau misalkan kamu aja nggak berhasil untuk melakukan itu, hasilnya nggak ada, pembaca nggak tahu, ya mereka mau ngikutin gimana gitu loh. So itu aja mungkin untuk pembahasan kali ini. Thanks for watching and hope this video help you. Bye bye.